Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah, kaum Bani Hashim tengah harap-harap cemas menanti kelahiran salah satu penerusnya. Ibunya diliputi rasa cemas dan sedih karena harus melahirkan anaknya tanpa didampingi sang suami, yang telah berpulang beberapa bulan sebelumnya. Pada saat waktunya tiba, sang ibu melahirkan seorang anak laki-laki. Sepenjuru Mekah diliputi rasa lega ketika tangis sang bayi lantang menggema di rumah kakeknya atau tempat ibundanya melahirkan. Sang ibunda segera mengirim utusan untuk pergi ke Ka'bah dengan tujuan mengabarkan kelahiran tersebut kepada kakek sang bayi, Abdul Muthalib. Mendapat kabar tersebut, Abdul Muthalib merasa sangat gembira. Abdul yang baru saja kehilangan putranya atau ayah sang bayi merasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelahiran cucu laki-lakinya tersebut. Ia merasa sang cucu adalah pengganti putranya yang mangkat mendahului dirinya. Dengan tergesa, Abdul Muthalib pulang untuk menemui cucunya. Setelah sampai, ia kemudian membawa cucunya itu ke Ka'bah. Di sana, ia menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran cucu yang ia beri nama Muhammad. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah, dunia menyambut kelahiran Nabi dan Rasul terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi kecil bernama Muhammad itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat Al-Ahzab ayat 40, yang artinya, Muhammad sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pada saat itu, nama Muhammad bukanlah nama yang lazim diberikan pada anak-anak Bani Hashim. Saat dipertanyakan hal ini, Abdul Muthalib menjawab, "Kuinginkan dia menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluk-makhluknya di bumi." Selama 3 hari setelah kelahirannya, pada kisah Nabi Muhammad SAW, beliau disusui oleh bundanya. Kemudian beliau juga disusui oleh budak wanita milik ayahandanya, yaitu Muhammad. Dan beliau juga disusui oleh budak wanita milik pamannya Abu Lahab, yaitu Tsuwaibah. Hingga hari ke-18, sesuai dengan tradisi masyarakat Quraisy masa itu, bayi-bayi dibawa dan diserahkan kepada wanita pendalaman untuk disusui pada hari ke-18 setelah kelahirannya. Hal ini bertujuan agar bayi-bayi terhindar dari penyakit. Abdul Muthalib meskipun sangat menyayangi cucunya, dia tetap menjalankan tradisi ini. Ia mencari ibu susu untuk Nabi Muhammad SAW agar cucunya dapat tumbuh sehat di tengah-tengah hawa pedalaman yang masih murni. Meskipun terlahir sebagai bagian dari keluarga bangsawan Arab, bayi Muhammad mengalami kesulitan dalam mencari ibu susu. Para ibu susu enggan untuk mengambil anak yatim karena khawatir upah yang didapat tidak memadai. Hingga akhirnya seorang ibu susu bernama Halimah binti Abdul Muthalib dari Bani Sa'ad Bakar menawarkan jasanya kepada Abdul Muthalib. Wanita yang dikenal sebagai Halimah Asadiyah ini awalnya tidak berminat untuk membawa Nabi Muhammad SAW sama seperti ibu susu lainnya. Namun karena tidak adanya bayi yang lain, Halimah memutuskan untuk membawa Nabi Muhammad SAW. Dan setelah memutuskan keputusan tersebut, dia bertutur kepada suaminya. Mudah-mudahan karena itu Tuhan memberikan berkah kepada kita. Hayatul Muhammad halaman 50. Selorohan Halimah itu terdengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian menurunkan berkah dan karunia-Nya kepada keluarga Halimah. Karena kambingnya menjadi besar-besar dan banyak, dan susu dari kambingnya pun berlimpah-limpah. Kecemasan Halimah pun sirna sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun tidak memiliki seorang ayah. Selama 2 tahun, Nabi Muhammad SAW tinggal di Taif, disusui oleh Halimah dan diasui oleh putrinya yaitu Syaimah. Setelah 2 tahun, dia disapih dan dibawa kembali ke Mekah untuk disatukan kembali kepada ibunya. Namun rasa sayang Halimah pun telah tumbuh. Ia memohon kepada ibunda Nabi Muhammad untuk membawa beliau kembali ke Taif untuk diasui hingga beliau berusia 8 tahun. Mengetahui kondisi Mekah waktu itu yang sedang memiliki epidemik atau wabah penyakit lokal demi kesehatan dan keselamatan Nabi Muhammad, ibundanya pun mengizinkan dan rela untuk menunggu beberapa tahun lagi
agar bisa disatukan kembali dengan putranya.